Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mulia, NIM 18042141. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Manajemen Risiko Kebencanaan dengan judul Pengaruh Wabah COVID-19 pada Perencanaan Pembangunan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, definisi bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta dan benda, dan dampak psikologis. Bencana ini terbagi menjadi 3, akan tetapi saya mengambil salah satunya, yaitu adalah bencana non-alam. Bencana non-alam itu adalah peristiwa yang diakibatkan oleh non-alam seperti epidemik dan wabah penyakit. Di sini saya akan menjelaskan apa itu wabah. Wabah merupakan kejadian bangkitnya suatu penyakit yang menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara terus-menerus dan secara nyata. Epidemik baik yang mengancam manusia maupun hewan ternak berdampak serius berupa kematian serta terganggunya roda perekonomian. Sehingga wabah ini muncul di Indonesia pada tahun 2020 dan disebut dengan COVID-19. Wabah COVID-19 muncul pada tahun 2020, di mana tahun ini merupakan tahun berat bagi dunia yang awal munculnya terdapat di daerah Wuhan, Cina, lalu menyebar dan merusak perekonomian dunia. Perkembangan krisis kesehatan berdampak pada ekonomi dunia, membuat seluruh negara harus mundur dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan, sehingga diganti dengan kebijakan tanggap darurat dengan memfasilitasi semua sumber daya untuk mengatasi wabah COVID-19. Berbagai negara melakukan kebijakan yang namanya lockdown, yang diartikan sebagai wilayah untuk membatasi penyebaran virus ini secara total, sehingga Indonesia melakukan PSBB yang disingkatkan sebagai pembatasan sosial berskala besar, yang diberlakukan per wilayah, per provinsi, per kabupaten atau kota, berdasarkan tingkatan keparahannya yang dinilai oleh Kementerian Kesehatan. PSBB ini diatur melalui Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 21 Tahun 2020. Kebijakan PSBB secara umum diterapkan perluasan atau di pemberlakuan ditutupnya sekolah, pariwisata ditutup, atau pembelajaran secara keseluruhan dilakukan secara online, kebijakan bekerja di rumah untuk kantor-kantor, serta pembatasan lainnya yang diperlukan untuk memutus penularan wabah corona. Di sini saya akan menjelaskan apa itu wabah COVID-19. Wabah COVID-19 adalah virus yang memaksa semua negara untuk merevisi perencanaan pembangunan target yang disesuaikan secara jelas, sehingga diubah sesuai situasi pada saat ini dan prioritas program jangka pendek dialihkan sebagian untuk mengatasi pandemi. Sedangkan kebijakan pembangunan padat modal seperti infrastruktur dikaji untuk dilakukan kembali setelah tanggap darurat COVID-19 dinyatakan sudah berakhir. Sehingga di sini saya menjelaskan, pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang dilakukan untuk masa sekarang, tapi juga memperhatikan kebutuhan masa depan. Salah satu dari tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu adalah pilar lingkungan. Dengan munculnya COVID-19 di Indonesia, menyebabkan dampak positif dan negatif terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. COVID-19 menjadi titik tolak proses dari tujuan pembangunan berkelanjutan, sehingga diperlukan upaya yang serius atau sinergis antara pemerintah dan masyarakat untuk saling mendukung tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Dampak negatif dari wabah COVID-19 terhadap pembangunan berkelanjutan. Pertama adalah bidang pendidikan. Bidang pendidikan ini sudah kita rasakan pada saat ini, antara lain banyaknya dari anak-anak yang kurang mengerti dengan belajar dengan jarak jauh dan tidak adanya penjelasan secara langsung, sehingga anak-anak itu tidak mengerti apa yang akan dibuat dan apa yang akan dipelajari. Yang kedua adalah kendala infrastruktur ilmu teknologi dan biaya internet dalam belajar online.
Bidang yang kedua adalah bidang perekonomian. Bidang perekonomian ini berdampak negatif pada stabilitas penawaran, permintaan, pertumbuhan ekonomi, serta penghidupan masyarakat. Yang ketiga adalah bidang lingkungan. Bidang lingkungan ini yaitu menurunnya penggunaan transportasi publik, serta mirisnya sampah plastik yang terus-menerus meningkat. Yang keempat adalah bidang kesehatan. Bidang kesehatan ini berdampak negatif terhadap tenaga kesehatannya, yaitu minimnya para tenaga kesehatan dikarenakan sebagian para tenaga kesehatan itu tidak memiliki kemampuan atau keahlian untuk mengatasi masalah yang ada saat ini, serta banyaknya para tenaga kesehatan itu yang terdampak virus corona, karena dalam mengatasi pasien dia juga akan berdampak positif dari virus tersebut. Dampak positif dari COVID-19 pada pembangunan berkelanjutan. Hal positif di sini dari dampak corona segi lingkungan, yaitu adalah saluran air mengalir jernih, kualitas udara yang lebih baik. Sehingga hal ini akan berdampak positif terhadap pembangunan berkelanjutan. Hal lainnya, manusia itu lebih peduli dengan kesehatan, kebersihan masing-masing agar virus tersebut terhindar. Yang kedua, seluruh dunia bekerja sama untuk membasmi musuh yang membuat semua manusia meninggal akibat virus corona. Dengan adanya wabah ini, setiap manusia saling membantu satu sama lain tanpa membedakan suku, ras, atau keyakinan, serta menjadikan sebuah kesempatan bagi keluarga untuk berkumpul. Karena kebanyakan sebagian keluarganya sibuk dengan pekerjaan dan tidak mempedulikan keluarganya. Dengan adanya virus corona, keluarga akan berkumpul dan akan harmonis dan bisa. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang dengan memperhatikan kebutuhan generasi mendatang. Hal ini terdapat pada pendidikan, di mana pendidikan saat ini mengalami kendala, karena pendidikan yang berkualitas di masa pandemi menjadi kunci masa depan berkelanjutan. Mencapai pendidikan yang berkualitas dan merata untuk setiap masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sehingga pemerintah dan masyarakat harus bisa memfokuskan pada pemulihan dan juga peningkatan perubahan serta berkreativitas secara bersama-sama. Dengan demikian, semua pihak dapat berkontribusi untuk semakin meningkatkan pendidikan yang berkualitas demi mencapainya masa depan sejahtera dan berkelanjutan, yaitu mengenai pentingnya pendidikan berkualitas dalam agenda pembangunan, terutama agenda pembangunan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.